Mantan Komisaris Utama Pertamina, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, membuat sidang kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah senilai Rp285,1 triliun memanas. Saat bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta, Ahok menyinggung dua mantan direksi Pertamina yang dicopot dari jabatannya dan bahkan menyebut Presiden seharusnya ikut diperiksa. Hal tersebut disampaikan Ahok saat menjadi saksi dari Jaksa Penuntut Umum JPU dalam kapasitasnya sebagai ex-komisaris utama Komut Pertamina pada perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Negeri PN Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta Selasa 27 Januari 2026. Mulanya jaksa mempertanyakan keterangan Ahok di dalam berita acara pemeriksaan BAP yang menyebut dua nama, yakni Joko Priyono dan Masud Hamid, yang keduanya merupakan mantan direksi di anak perusahaan Pertamina. Joko Priyono diketahui pernah menjabat Direktur Utama Dirut KP tahun 2021 hingga 2022, sementara Masud Hamid pernah menjabat sebagai Dirut PT Pertamina Patraniaga PPN tahun 2020 hingga 2021. Jaksa kemudian menanyakan apakah terdapat persoalan tertentu yang menyebabkan keduanya dicopot dari jabatannya. Menjawab hal ini, Ahok menyebut keduanya adalah dirut hebat yang dimiliki Pertamina karena mau bekerja untuk memperbaiki produksi kilang. Bagi saya, dua saudara ini adalah dirut yang terhebat yang Pertamina punya untuk mau perbaiki produksi kilang, termasuk perbaiki Patraniaga. Makanya saya sangat senang dengan mereka. Semua yang saya arahkan, dia kerjakan, ucap Ahok. Termasuk soal editif ini, Pak Masud ini lebih baik dipecat daripada tanda tangan kalau ada penyimpangan pengadaan. Makanya saya bilang ini adalah salah satu terbaik yang kita punya. Jelas dia kemudian. Dalam konteks ini, Ahok bahkan menyebut Joko adalah orang kilang. Sebab pengalamannya sebagai Komut Pertamina, Joko kerap kali memberitahunya tentang kelemahan kilang. Oleh karena itu, Ahok mengaku menangis usai mendengarkan informasi pencopotan terhadap Joko. Saya telepon dia. Dia bilang gini, "Pak, sudahlah Pak. Saya di Jogja saja, kerjalah saja." Dia bilang, "Saya pikir BUMN ini keterlaluan gitu loh. Mencopot orang yang bukan meritokrasi. Kenapa orang yang mau melakukan yang saya lakukan dicopot?" Ujar dia. "Ini orang terbaik Pak Joko itu, makanya saya tulis dicopot. Makanya saya selalu bilang sama Pak Jaksa, kenapa saya mau laporin ke Jaksa? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa tuh Presiden bila perlu. Kenapa orang terbaik dicopot?" Tambah dia. Mendengar pernyataan ini, seluruh pengunjung sidang langsung bertepuk tangan dengan meriah. Kendati demikian, Hakim Ketua Fajar Kusuma langsung mengetuk palu berkali-kali. Tolong pengunjung, bisa tertib pengunjung. Ini persidangannya, ini bukan hiburan. Tolong jangan bertepuk, tolong, tegas dia. Diberitakan sebelumnya, perkara dugaan korupsi tata kelola minyak mentah ini mempunyai sejumlah terdakwa yang tengah diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor. Mereka adalah Beneficial Owner PT Orbit Terminal Merak, Muhammad Khairi Adrianto Riza, Direktur Utama PT Pertamina International Shipping, Yoki Firnandi, VP Festock Management PT Kilang Pertamina Internasional, Agus Purwono. Lalu, Komisaris PT Navigator Katulistiwa sekaligus Komisaris PT Jenggala Maritim, Dimas Werhaspati, dan Komisaris PT Jenggala Maritim dan Direktur Utama PT Orbit Terminal Merak, Gading Ramadan Joedo. Kemudian, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, Rifa Siahaan, Direktur Festock dan Pradek Optimisation PT Kilang Pertamina Internasional, Sani Dinar Saifuddin, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patraniaga, Maya Kusmaya, dan VP Trading Operations PT Pertamina Patraniaga, Edward Jorne. Secara keseluruhan, para terdakwa maupun tersangka disebutkan telah menyebabkan kerugian keuangan negara hingga Rp285,1 triliun. Tapi, perbuatan melawan hukum ini dilakukan para terdakwa dalam beberapa proyek dan pengadaan secara terpisah. Sebagian contoh, Khairi Adrianto dan beberapa terdakwa terlibat dalam proyek sewa terminal bahan bakar minyak BBM dan penyewaan kapal pengangkut minyak. Penyewaan terminal bahan bakar minyak BBM milik PT OTM menyebabkan kerugian keuangan negara senilai Rp2,9 triliun. Proyek ini diduga berasal dari permintaan dari pengusaha sekaligus ayah Khairi, Riza Khalid. Saat itu,
Pertamina disebutkan belum terlalu membutuhkan terminal BBM tambahan. Sementara, dari penyewaan kapal, Kerry didakwa menerima keuntungan minimal 9,8 juta dolar Amerika Serikat. Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Persero, Basuki Cahayapurnama alias Ahok, memicu kegaduhan dalam sidang dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa, 27 Januari 2026. Dengan nada bicara tegas, Ahok mendesak jaksa agar tidak hanya memeriksa level teknis, tetapi juga hingga tingkat Kementerian BUMN dan Presiden. Pernyataan keras Ahok dipicu oleh keheranannya atas pencopotan sejumlah direksi berintegritas tinggi, seperti Joko Priyono, ex-Diru KPI, dan Masud Hamid, ex-Diru Pertamina Patra Niaga. Menurut Ahok, figur-figur tersebut justru didepak saat berupaya membenahi sistem dan menolak menandatangani kebijakan yang berpotensi merugikan negara. Kenapa orang yang mau melakukan pembenahan justru dicopot? Periksa tuh sekalian BUMN. Periksa Presiden bila perlu, ujar Ahok yang langsung disambut sorak-sorai pengunjung sidang. Akar masalah tata kelola minyak. Ahok menilai ada masalah sistemik dalam penunjukan direksi yang tidak mengacu pada prinsip meritokrasi. Ia menyebutkan bahwa borok di tubuh Pertamina bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan ada campur tangan kebijakan dari otoritas yang lebih tinggi. Berikut sejumlah poin utama kesaksian Ahok. Ketidakterbukaan. Proses impor minyak mentah oleh fungsi IC dan PTKP periode 2018 hingga 2023 dinilai menyimpang dari etika pengadaan. Intervensi jabatan. Ada indikasi tekanan terhadap direksi bersih untuk meloloskan transaksi yang merugikan keuangan negara. Keterlibatan pihak ketiga. Sidang ini juga menyoroti peran mitra usaha seperti Trafigura PT, Ltd dalam pengadaan minyak yang dianggap tidak sesuai prosedur. Penyimpangan impor minyak mentah. Kasus ini bermula dari dugaan penyimpangan impor minyak mentah periode 2018 hingga 2023 yang diperkirakan merugikan negara dalam jumlah besar. Kesaksian Ahok kini menggeser sorotan publik dari sekadar masalah teknis pengadaan menjadi isu reformasi struktural di tubuh BUMN. Berdasarkan dokumen dakwaan yang dibacakan di persidangan, berikut adalah poin-poin hukum spesifik mengenai dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina, Persero, periode 2018-2023. 1. Pelanggaran etika dan prinsip pengadaan. Jaksa menyebutkan bahwa fungsi Integrated Supply Chain, ISC, dan PT Kilang Pertamina Internasional, KPI, melakukan mekanisme impor minyak mentah yang tidak sesuai dengan prinsip transparansi dan etika pengadaan. Hal ini diduga terjadi secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun, 2018-2023. 2. Pengistimewaan mitra usaha tertentu. Poin utama dalam dakwaan adalah adanya pemberian persetujuan khusus kepada pihak swasta, dalam hal ini Trafigura PT, Ltd dan Trafigura Asia Trading. Jaksa menilai ada upaya sistematis untuk memuluskan perusahaan tersebut sebagai pemasok utama, supplier. Mekanisme seleksi atau penunjukan mitra tidak dilakukan secara kompetitif atau sesuai aturan internal Pertamina. 3. Penyimpangan di 2 periode kepemimpinan fungsi. Dakwaan membagi rentang waktu penyimpangan menjadi 2 fase. Januari 2018, September 2020, fokus pada penyimpangan di fungsi Integrated Supply Chain, ISC, Pertamina. Oktober 2020, Desember 2023, fokus pada penyimpangan saat tanggung jawab pengadaan beralih ke subholding PT Kilang Pertamina Internasional, KPI. 4. Isu integritas, tekanan tanda tangan dokumen. Poin ini diperkuat oleh kesaksian Ahok mengenai Masud Hamid. Terungkap adanya tekanan terhadap direksi untuk menandatangani dokumen atau kontrak yang diduga merugikan keuangan negara, melanggar aturan tata kelola perusahaan yang baik, good corporate governance, dan menyebabkan direksi yang menolak memiliki integritas justru dicopot dari jabatannya. 5. Dampak pada kilang nasional. Dugaan korupsi ini berfokus pada penyediaan minyak mentah yang akan diolah di kilang-kilang domestik. Ketidaksesuaian harga atau kualitas minyak mentah yang diimpor melalui praktik koruptif ini berdampak langsung pada biaya operasional Pertamina dan potensi kerugian negara di sektor energi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.